A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam manajemen Rasulullah yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab diturunkannya rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, begitu banyak orang yang risau dengan keadaannya, begitu banyak orang yang risau dengan rezekinya, begitu banyak orang yang risau dengan hartanya, kecukupan hidupnya, begitu banyak orang yang galau dengan keadaan kecukupan rezeki yang ia miliki, harta, kecukupan nafkah dan lain sebagainya. Maka tidak ayal lagi kita lihat begitu banyak orang yang mencari rezeki dengan jalan yang tidak jelas, seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Begitulah perbuatan manusia yang galau dengan keadaan rezekinya, tak percaya bahwa rezekinya sudah ada yang mengatur. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran apa-apa saja penyebab suatu rezeki itu datang banyak kepada manusia. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalan baginya dan akan dilapangkan rezekinya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini menerangkan tentang bahwa sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalan keluar baginya. Yang pertama, artinya apa? Segala urusannya akan mudah. Kalau dia mempunyai problematikanya akan selesai. Kalau ia mendapat bencana, maka akan dimudahkan untuk pengembaliannya. Apabila ia mendapatkan masalah, maka masalahnya akan terpecahkan dan lain sebagainya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan jalan keluar baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu rezeki daripada langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang, kebanyakan manusia itu ingkar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah menjanjikan azab yang pedih bagi mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua penyebab daripada diturunkannya rezeki adalah beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Bertaubat maknanya kembali ke asal. Apabila seorang melakukan suatu kemaksiatan dia bertaubat, maka dia kembali ke fitrahnya, yaitu suci. Apabila seorang itu sudah suci, maka akan dimudahkanlah rezekinya. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh orang yang kampungnya berada dalam kekeringan. Kemudian dia berkata, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada lagi orang yang datang, dia mengeluhkan bahwa ia tidak memiliki anak, maka ia berkata, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada lagi orang yang datang mengadukan tentang kemiskinan, kefakiran yang dialaminya, dia berkata, beristighfarlah kepada Allah. Demikian seterusnya. Setiap orang yang datang kepadanya, dia berkata, beristighfarlah kepada Allah. Maka orang-orang pun bertanya, "Wahai Imam, kenapa setiap orang yang datang mengadukan segala permasalahan, engkau perintahkan mereka untuk beristighfar kepada Allah?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun berkata bahwa sesungguhnya ini bukanlah
Ini bukanlah hasil pendapat dia, ini bukanlah perkataan dari dia, tapi ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dari ayat ini diterangkan bahwa sesungguhnya apabila kita telah beristighfar kepada Allah, telah mohon ampun kepada Allah, maka sesungguhnya rezeki pasti akan datang kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya penyebab daripada diturunkannya rezeki Allah Azza wa Jalla, yakni bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya barang siapa saja yang mengadukan nasibnya kepada Allah, yang mengadukan permasalahannya kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tetapi setelah dia berusaha, setelah dia melakukan kegiatan usaha, setelah dia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya rezeki Allah amatlah luas. Jadi yang ketiga, penyebab daripada timbulnya rezeki Allah adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal maknanya bukanlah setiap pekerjaan begitu akan dimulai kita bertawakal kepada Allah, tidak. Tetapi tawakal maknanya setelah kita melakukan suatu perbuatan, suatu tindakan, suatu pekerjaan, kemudian setelah itu kita menyerahkannya kepada Allah untuk keberhasilan daripada usaha kita tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat, sebab-sebab diturunkannya rezeki adalah menjalin tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menjalin hubungan silaturahmi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini bahwa sesungguhnya orang yang ingin rezekinya panjang, orang yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah menjaga tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi. Dalam fenomena masyarakat kita, dalam fenomena saat ini, apabila kita rajin menjalin tali silaturahmi, kita membangun konektivitas, kita membangun jaringan, kita membangun suatu kekuatan, maka sesungguhnya kita memiliki kekuatan untuk menjadi maju lebih dahsyat. Kita lihat sekarang ini bahwa apabila seseorang mampu menjalin konektivitas, mampu membuat jaringan yang kuat, maka dialah pemenang dalam berusaha. Orang yang menang dalam berusaha bukanlah orang yang pandai membuat barang, tetapi orang yang menang dalam usaha adalah orang yang mampu menjual. Bagaimana cara menjual? Adalah dengan membangun komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik adalah dengan membangun jaringan. Bagaimana jaringan yang baik? Jaringan yang baik adalah jaringan yang didasari oleh tali silaturahmi. Tali silaturahmi adalah tali persaudaraan. Tali persaudaraan bermakna kita sudah membangun sebuah persaudaraan yang luas. Apabila ini sudah terbangun, maka sesungguhnya rezeki itu akan mudah kita raih. Jadi tidak salah Rasulullah SAW bersabda, apabila orang yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjaga tali silaturahmi. Karena dengan tali silaturahmi, sesungguhnya tidak ada kesulitan akan diraih. Tidak ada kepayahan yang akan didapat. Karena dengan tali silaturahmi, maka semuanya bisa dikerjakan. Setiap problematika pasti akan terselesaikan. Maka apabila kita selalu menjaga tali silaturahmi, maka sesungguhnya rezeki Allah pasti akan dapat. Dan yang terakhir, salah satu penyebab daripada diturunkannya rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, yakni berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Apabila kita berinfak, rajin bersedekah, maka sesungguhnya
Allah akan menggantinya dengan jauh yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ibnu Katsir berkata, apa saja yang kamu sedekahkan, apa saja yang kamu berikan, apa saja yang kamu kebaikan, apa saja, bahkan senyuman, bahkan perbuatan baik, bahkan mendoakan sekalipun, apabila kamu kerjakan dengan ikhlas untuk memberikan sedekah kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya dengan jauh yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian kita berusaha dengan sebaik-baiknya, jalin tali silaturahmi, bersedekah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beristighfar, maka sesungguhnya rezeki pasti akan datang. Jangan risau dan jangan galau, karena sesungguhnya rezeki itu maha luas. Rezeki Allah maha besar, rezeki Allah maha banyak. Tetapi perkaranya manusia tidak mampu mencari rezeki ini dengan kebaikan. Apabila dia yakin kepada Allah, insya Allah semua rezeki pasti akan dapat. Sesusah apapun hidup, pasti ada jalan keluarnya. Dan sebanyak apapun bencana, pasti ada kemudahan yang datang setelah. Demikianlah, semoga hikmah ini dapat kita ambil dan kita menjadikannya iktibar bagi kita dan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك صلاة